Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan video yang kemarin ya. Jadi kemarin kan video matematika penalaran part 1. Nah, sekarang kita masuk ke part 2. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya. 700 adalah berapa persen dari 150? Nah, ini mungkin ada teorinya dikit ya. Jadi pastinya kita kan pernah membeli suatu barang dan mendapatkan diskon. Contohnya gini. Misalkan kita mendapatkan diskon itu 10%. Kemudian harga barangnya misalkan 100.000 ya. Nah, kalau disuruh nyari berapakah diskon yang kita dapat, berarti kan 10 per 100 dikalikan dengan 100.000. Ini 100-nya kita coret 2, kemudian 10 dikali 1000 berarti 10.000. Nah, berarti diskon yang kita dapatkan adalah sebesar 10.000. Berarti nanti harga aslinya adalah 100.000 min 10.000. Berarti nanti jadinya 90.000. Nah, intinya apa? Intinya persen atau per 100 gini ya. Itu adalah berapapun angkanya dibagi dengan 100 atau per 100. Misalkan 20% berarti sama dengan 20 per 100 kayak gini. Nah, sekarang kembali ke soalnya. 700 adalah berapa persen dari 150? Nah, berarti 150 dikalikan dengan X persen, itu hasilnya adalah 700. Nah, kayak gini. Nah, berarti 150 kita kalikan, nah, X persen berarti X per 100 sama dengan 700. Nah, karena ini operasi perkalian ya, jadi ini bisa dikalikan langsung, dikalikan silang kayak gini. Nah, berarti 150x sama dengan 700 dikali 100. 150x sama dengan 700 kali 100 berarti tambahin nolnya 2 ya, 70.000. Kemudian x sama dengan 70.000 dibagi dengan 150. Saya tinggal 1. Nah, x-nya ketemu sekitar 466,66 sekian ya. Berarti kayak gini jawabannya. Nah, 466,6%. Berarti jawabannya yang C. Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Nah, ini tipenya masih sama kayak yang tadi ya. 1 adalah berapa persen dari 125? Oke. Berarti 125 dikalikan dengan X persen sama dengan 1. Berarti 125 dikali X per 100 sama dengan 1. Kita kali silang lagi ya. 125 X sama dengan 100, X sama dengan 100 per 125. Nah, ini masing-masing bisa dibagi 5 ya. Berarti 100 bagi 5 itu 2, dibagi yang lebih besar lagi berarti 25 ya. 100 dibagi 25 itu 4, 125 dibagi 25 itu 5. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nomor 8, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Oke, jadi ini adalah materi matematika statistika ya, untuk mencari rata-rata atau mean. Nah, jadi masing-masing nilai ini kita lambangkan sebagai X dulu ya. Jadi ini adalah X1, X2, X3, dan X4. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah nilai kelima? Nah, berarti yang ditanyakan adalah X5-nya. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu dulu rumus dari rata-rata atau mean. Nah, rumusnya itu X rata-rata sama dengan sigma X atau total semua X dibagi dengan N. Nah, X ini adalah nilai dari masing-masing datanya. Kemudian N ini adalah banyaknya atau jumlah data. Banyak atau jumlah data. Nah, kemudian X rata-ratanya di soal sudah diketahui. Agar dia memperoleh nilai rata-rata 85. Berarti 85 ini adalah sebagai X rata-ratanya. Oke, sekarang kita masukin aja langsung ke rumusnya. X rata-rata sama dengan
sigma X dibagi dengan N. Nah, kita masukin 85. Nah, sigma X ini maksudnya adalah total semuanya ini, X1 plus X2 sampai X5. Jadi kita langsung masukin aja ya, 91 plus 88 plus 86 plus 78 plus, nah X5 nya ini yang kita cari ya, nilai kelimanya ini yang kita cari. Nah, karena maksimalnya datanya ada 5, berarti N nya sama dengan 5. Nah, kayak gini, atau N sama dengan 5 ya, langsung kita masukin. Nah, kayak gini. Oke, sekarang pertama kita jumlah dulu berarti ini sampai sini itu nilainya adalah 343. Tapi kalau kita tulis lagi 85 sama dengan 343 ditambah X5 dibagi dengan 5. Nah, kalau kayak gini tinggal kita kali silang, 85 dikali 5, 85 dikali 5 itu 5, 2, 425 ya, 425 sama dengan 343 plus X5, maka X5 nya didapatkan 425 min 343, 2, kemudian 12 dikurangi 4 itu 8 ya, berarti 82, maka nilai kelimanya yang harus didapatkan adalah 82. Nah, jawabannya yang E. Nomor 10. Nah, ini tipe soalnya sama kayak yang kemarin ya, jadi perbandingan umur kayak di video part 1 sebelumnya. Umur sang ayah saat ini adalah 24 tahun lebih tua daripada anaknya. 2 tahun yang lalu umur ayah 4 kali lebih tua daripada umur anaknya. Berapakah umur anaknya sekarang? Nah, pertama kita misalkan dulu ya. Misal ayahnya sebagai A, kemudian anaknya sebagai B. Nah, kemudian kita teliti dari masing-masing pernyataannya. Umur ayah saat ini 24 tahun lebih tua daripada anaknya. Berarti A sama dengan B ditambah 24. Jadi umur ayah sekarang adalah umur anaknya ditambah 24 tahun. Kemudian, nah ini A dan B jangan lupa ya. Kita jadikan satu ruas dulu. Berarti ini positif B, kalau pindah ke kiri jadi min B. Berarti A min B sama dengan 24. Kemudian pernyataan yang kedua, 2 tahun yang lalu umur ayah 4 kali lebih tua daripada umur anaknya. Nah, berarti kita mundur ya, 2 tahun yang lalu, berarti umur ayahnya di 2 tahun yang lalu dikurangi 2 sama dengan 4 kali umur anaknya, berarti 4. Nah, kemarin tipsnya adalah kalau ada penjumlahan atau pengurangan usia itu dua-duanya ya, di ruas kiri dan kanan kita tambah dan kurangi juga. Berarti ini adalah B atau anaknya dikurangi dengan 2 juga kayak gini. Nah, baru kita selesaikan. A min 2 sama dengan 8B min 4B ya. 4B min 8. Nah, kita pindah ruas. A min 4B sama dengan min 8 plus 2. A min 4B sama dengan min 6. Nah, angka selanjutnya kita eliminasi. A min B sama dengan 24. A min 4B sama dengan minus 6. Nah, ini karena udah ada variabel yang sama ya, ini A dan A, maka bisa langsung kita kurangi aja. Berarti ini A dikurangi A habis, tinggal min B, min 4B sama dengan 24 min 6. Hati-hati ya, kalau min ketemu min itu jadinya plus ya. Min B plus 4B sama dengan 30. Min B tambah 4B berarti min 1 ditambah 4 berarti plus 3B sama dengan 30. B nya sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Nah, maka umur anaknya, B ini kan tadi sama dengan anak ya, maka umur anaknya itu adalah 10 tahun. Oh, ini juga udah ketemu ya yang ditanyakan anaknya. Misalkan ditanyakan ayahnya, berarti kita ambil salah satu persamaan aja. Jadi misalkan persamaan satu ini A min B sama dengan 24. Nah, B nya tadi kan 10 ya, berarti A min 10 sama dengan 24. Berarti A nya sama dengan 24 plus 10 sama dengan 34 tahun.
Ini kalau yang ditanyakan ayahnya ya, tapi di sini di soal cuma yang ditanyakan anaknya, berarti jawabannya adalah 10 tahun. Seorang pedagang menjual sepasang sepatu dengan harga 120.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli sepasang sepatu tersebut? Nah, jadi kasusnya ini gini. Ada orang menjual sepatunya dia dengan harga 120.000 ini. Nah, ternyata dengan harga 120 itu dia udah mendapatkan untung 25% kayak gitu. Nah, ini yang ditanyakan berapakah harga beli dia waktu pertama kali sebelum dijual kayak gitu. Berarti maka rumusnya ini kalau kita rumuskan ya, berarti kan harga belinya dia ditambah dengan persen laba sama dengan harga jualnya kayak gitu. Nah, ini tak contohin dulu ya. Ini contoh misalkan saya punya sepatu itu harganya 100.000 begini, terus saya jual dengan laba 10% misalkan. Nah, coba kita masukin ke rumus yang di atas ini, berarti 100.000 plus, nah persen labanya kan 10% ini. Nah, ini jangan lupa dia diambil dari harga belinya dia, berarti 10 per 100 dikali 100.000. Nah, jadi persen laba yang ini nanti diambil dari harga beli awalnya dia kayak gitu. Berarti ini sama dengan 100.000 plus, ini coret ya, 1000 kali 10 tadi 10.000. Nah, berarti sama dengan 110.000. Nah, ini adalah harga jualnya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, berarti kalau di soal ini kita masukkan nilainya langsung ya, berarti nah, H plus persen laba sama dengan harga jual. Yang ditanyakan ini hanya ini yang di sini. H plus, nah persen labanya di situ udah ada 25%. 25 per 100, jangan lupa dikalikan dengan harga belinya dia sama dengan 120.000. Nah, selanjutnya H plus, nah 25 per 100 ini masing-masing dibagi 25 bisa ya disederhanakan. Berarti 1 per 4, berarti 1 per 4 H sama dengan 120.000. Nah, ini kan penyebutnya belum sama nih, yang ini kan per 1, berarti kita samain dulu, dibagi 4. Nah, 4 dibagi 1 dikali H, berarti 4 H ditambah 4 dibagi 4 dikali H, berarti tetap 1 H ya. Nah, ditulis kayak gini aja, 4 dibagi 4 itu 1 dikalikan dengan H, berarti 1 H atau H sama dengan 120.000. Nah, 4H plus H berarti 5H per 4 sama dengan 120.000. Nah, ini dikalikan silang, berarti 5H 120, berarti 12 kali 4 itu 48 ya, 480.000. Kemudian H nya sama dengan 480 dibagi 5. Nah, 48 dibagi 5, 9 ya, 9 kali 5 45, 8 min 3 itu 3, 30, berarti 6, berarti 96.000. Oke, jawabannya berarti yang C. Sebuah mobil dijual seharga 160 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga setelah diskon 20%. Berapakah harga mobil tersebut sebenarnya? Nah, jadi kalau ini tuh kebalikannya yang tadi ya. Kalau tadi itu kan dapat laba. Nah, ini berarti kebalikannya, diskon. Jadi kasusnya ada orang menjual mobil itu harganya 160 juta. Nah, tetapi 160 juta itu ternyata udah dapat diskon 20%. Nah, maka otomatis harga aslinya dia itu kan harusnya lebih mahal. Nah, kayak gitu dulu penalarannya ya. Oke, jadi pertama kalau dirumuskan berarti jadinya harga beli, nah, dikurangi dengan diskon sama dengan harga jual. Nah, kenapa dikurangi ya? Karena harga belinya ini udah pasti lebih mahal daripada harga jualnya. Nah, ini H itu lebih besar daripada
J-nya atau harga jualnya. Oke, nah sekarang yang ditanyakan tetap H ya ini. Yang ditanyakan adalah H. Oke, langsung aja kita kerjain. H min diskonnya 20% ya. 20% dikalikan harga jualnya kayak tadi ya, sama dengan 160 juta. Nah, sekarang 20/100 ini bisa disederhanakan lagi ya, jadi 1/5. Jadi H min 1/5 H, atau H/5 gitu aja ya, sama aja. H/5 sama dengan 160 juta. Nah, ini disamakan lagi penyebutnya, jadi per 5. 5 dibagi 1 kali H, berarti 5H. Min 5 bagi 5, 1 dikali H itu tetap H, kayak gini. Sama dengan 160 juta. Oke, 5H min H, berarti 5 min 1 itu 4 ya. 4H dibagi 5 sama dengan 160 juta. Nah, ini dikali silang. 4H sama dengan 160 juta dikali 5. 4H sama dengan 16 kali 5 itu 80 ya. Oke, berarti 16 kali 5 80 ditambah nolnya 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. Berapa ini? 800 juta ya. Ya, 800 juta. Nah, berarti hanya sama dengan 800 juta dibagi dengan 4. 8 sama 4 itu 2 ya. 8/4 itu 2. Berarti hanya sama dengan 200 juta. 200 juta jawabannya yang A. Oke, nah mungkin di video part 2 ini sampai sini dulu aja. Nanti soal-soal dengan tipe yang berbeda akan saya buat di video part 3 ya, di video part selanjutnya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.